Halo Gupi Lovers, jumpa lagi dengan Yusuf Gapi. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di sebuah farm di Solo saja yang namanya Firis Gapi. Dan kita langsung ketemu dengan ownernya, yaitu Mas Sarip. Halo Mas Sarip. Mantap. Ngobrol. Oke, sekarang kita ngomong-ngomong sebentar ya, sebelum kita nanti review rak dan ikannya. Oke, ngobrol dulu. Oke Mas, Mas Sarip, ceritanya dulu gimana kok bisa akhirnya kenal dengan ikan gapi? Dulu saya itu sebenarnya dunia saya bukan dunia air lagi ya. Dunia saya dunia motor. Waktu itu pas roda itu ditunjukin sama teman gitu, Pak. Kemudian dulu kan lihat-lihat koi lah itu sama teman sama ikan gitu. Gupi nanti bisa menjadikan gini-gini buat samben. Nah itu akhirnya tak lihat. Kan dulu belum pernah kenal namanya Gupi itu tapi apa mana-mana tataannya ini cendol loh, ngoten lah itu kan. Terus akhirnya udah ini gini mas di bedeng hasilnya gini anaknya nanti jual gini, akhirnya tak pelajari nyimak itu. Nah itu saya hidupin dengan saya tak belajar dulu gini terus akhirnya ya nyoba lah. Oh itu kira-kira berapa tahun yang lalu? Kurang lebih ya 1,5 tahun yang lalu. lalu. Jadi sekitar awal pandemi ya? Oh ya. Dan teman-teman, lucunya waktu itu Mas Sarip pada waktu main ikan gapi pertama itu masih ragu. Ini kok iwak cedol kayak gini kira-kira bisa dijual enggak? Gitu ya Mas? Iya. Nak cedol kok goyong ini ya, kan harganya kok ya mahal men. Dan ternyata setelah main ikan gapi, Mas Sarip ternyata bisa menjual ikan gapi ini. Dan waktu itu jualan pertamanya itu ada orang COD di sini atau langsung kirim-kirim? Waktu pertama itu COD, akhirnya kita nge-share di FB, akhirnya ya kirim-kirim. Mantap. Jadi untuk kalian yang masih ragu saat ini untuk budidaya ikan gapi, nah ini recommended banget Mas Sarip yang sudah merasakan enaknya budidaya ikan gapi. Nah Mas, kalau boleh tahu waktu itu pertama kali jenis apa yang dipelihara Mas Sarip waktu belajar pertama kali? Pertama kali saya beli AFR itu ya menurut saya ya waktu itu pemula harga segitu mungkin ya agak tinggi lah. Kok segini harganya, akhirnya tak breeding tapi ternyata ya duduk baru berapa sekitar minggu mati. Terus akhirnya itu aku beli yang murah-murah aja, harga 25.000 itu per B sama PRT. Nah, itu tak coba hidup bisa beranak, akhirnya anaknya tak jual, akhirnya beli lagi Ipori. Ipori itu bagus, tak salah bagus, akhirnya beli itu, akhirnya ya anaknya jual, akhirnya ya ini dapat Ipori kemarin, ya ini beli ini ya. Mantap. Jadi Mas Sarip ini modalnya awal saja ya Mas. Jadi dari jualan ikan gapi kemudian bisa dibelikan rak, akuarium, bahkan untuk bisa beli strain baru lagi. Oh ya, jadi tadi kita sempat ngobrol dan ngopi. Jadi saya tahu sedikit bahwa Mas Sarip dulunya itu juga pernah mengalami kegagalan, yaitu terserang penyakit ya Mas. Ya. Apa penyakitnya? Jamur Pak De. Jamur. Nah, menurut Mas Sarip waktu itu ikannya banyak yang kena jamur itu disebabkan oleh apa? Dulu kan masih pemula Pak De, belum tahu cara sifon itu gimana. Terus airnya setiap ini diganti gitu. Jadi ya ganti sifonnya ya kalau ingat aja itu sampai di bawah-bawah ini pada ada jamur bekas makan-makanan itu. Ada sisa makanan yang nggak dimakan ya. Terus jamur-jamur mati gitu. Siap. Dan sekarang coba dilihat di sini. Tanknya itu bening-bening sekali karena udah difilter dan juga disifon, dan sekarang alhamdulillah sudah jarang kena jamur ya. Jarang. Mantap. Oke, sekarang kita review raknya ya. Kita lihat rak yang di sini. Oke, sekarang kita mau review rak di sini yang dipakai oleh Mas Sarip ya untuk budidayakan gapi. Mas, untuk raknya besi yang dipakai ini besi apa? Ini besi siku. Besi siku lebar 3 cm teman-teman. Dan ternyata kuat juga ya.
Terus di bawahnya ini ada palangnya satu, terus ada triplek ya? Iya. Triplek dan wih mantap. Jadi walaupun besi siku dengan lebar 3 cm pun dipakai udah mantap sekali. Terus tank yang di sini itu ukurannya berapa Mas yang di sini? 30 kali 30, belakangnya 40. Nah ini kemudian tanknya dilengkapi dengan filter, yang filternya ini menggunakan materi apa Mas? Ini pasir Malang aja Pak, Pasir Karangjae. Pasir Malang dan Karangjae sedikit Malang. Karangjae ya di bawah ya. Batu Jolip. Nah, dan kita lihat di sini wis mantap sekali. Jadi filternya udah berjalan dengan baik ya, sangat efisien ya. Buktinya air yang di sini tuh wis bening-bening ya. Nah, kemudian sumber airnya Mas yang dipakai air di sini itu air apa? Air sumur bor. Air sumur bor. Kemudian sebelum dimasukkan ke dalam akuarium itu diolah dulu apa enggak? Diolah dulu Pak. Diolah. Jadi dari pompa itu naik ke tandon, dari tandon turun ke filter ke tandon lagi, baru situ kita filter sama aerasi. Mantap. Jadi ternyata padahal air di sini tuh sangat buruk ya Mas. Parah banget tadi. Banyak kandungan apa nih? Kandungan zat besinya juga banyak, terus kapurnya juga tebal banget. Mantap. Dan ternyata dengan cara Mas Sarip yaitu di filter dengan ember ya filternya ya. Dream besar. Materinya apa saja tadi? Oh, jadi filternya yang pakai ember itu 18 kiloan itu. Medianya paling bawah itu aku pakai batu jolit, terus atasnya batu jolit itu pakai ojo ya, terus atasnya itu kita pakai arang, makanan jahit dulu, baru arang, habis arang pasir Malang, atasnya pasir Malang pakai batu jolit yang kayak pasir itu, yang lembut, itu ya? lembut. Yang halus. Yang halus. Oh, mantap. Jadi wah ternyata hasil filter dari Mas Sarip yang dipakai itu ternyata menghasilkan air yang benar-benar matang ya, siap pakai, dan ikannya jadi jarang sakit ya. Dan kalau kita lihat tanknya di sini semuanya bening-bening ya, bening-bening karena airnya itu sudah benar-benar terfilter dengan baik. Nah sekarang Mas, di sini itu sekarang yang sedang ready kan jenis apa saja? Kita yang ready Red Dragon. Mana coba Red Dragonnya? Dragon sini. Ini Pak. Dragon ya. Red Dragon. Oh ini udah dipisah ya jantan betinanya. Dragon. Ya. Ini juga Red Dragon, Red Dragon. Wis mantap. Red Dragonnya ready banyak banget ini ya. Wis. Terus ini juga Red Dragon banyak sekali. Di Ya. bawah itu juga Red Dragon. Terus saya lihat tadi ada juga nih Rattles. Rattles ada. Nah, coba. Ini ada apa ini? Ini juara di mana ini? Ini juara 3 di mana ya? Di Lawu. Bukan Lawu yang ini. Wah, mantap. Jadi ada Ini Klaten kita, Pak. Klaten ya. Jadi ini Rattles lain juara juga ini berarti ya? Iya, bukan juara 1 Lawu. Wes, mantap. Coba ini, coba lihat. Ini ada piala-piala yang sudah didapat oleh Mas Sarip ya. Nah, ternyata di kontes Karanganyar lalu dia borong 3 piala. Pialanya dari Juve Corak, kemudian Big Tail dan Female Open. Waktu itu female-nya pakai apa ya? Dragon. Ya. Wah, berarti ilmunya mantap ya. Alhamdulillah. Itu sertifikatnya masih di dalam banyak. Wes, nah ini teman sertifikatnya. Nah, terus di samping Mas Sarip ini punya usaha budidayakan gapi di rumah, itu kan Mas Sarip kan juga sibuk di pekerjaan yang lain. Terus yang ngurus ikannya ini setiap harinya siapa? Istri. Mantap. Ini nih enak ya kalau kita punya ikan gapi dan istrinya support, wah pokoknya enak banget ya. Jadi istri juga merangkap bidan gapi juga gitu Pak. Ya. Dan misalnya budaya juga istri. Ngasih makan. Ya, ngasih makan, kadang nyipon juga istri. Bahkan netesin napinnya juga istri. Mantap. Oh ya, Mas Sarip ini ternyata juga punya usaha budidaya atau pembesaran bebek petelur. Jadi Mas Sarip ini di lokasi lain itu punya peternakan bebek petelur yang jumlahnya 1000 lebih. Nah makanya di sini tuh ada pembagian tugas ya.
di rumah istri ya, kalau ngasih makan ya istri dan lain sebagainya. Nah, Mas Arif nanti kalau sudah pulang sore baru ya bisa melakukan kegiatan di rumah bersama ikan gapinya. Mantap. Terus bisa lihat di sini. Nah, ini ada indukan Ini metal MSSBT. snack skin brutal. Mantap. Ya, ini baru di breeding ya. Belum banyak. Oh ya, Mas. Jadi kalau misalkan Mas Arif mau mengawinkan ikan gapi, itu pakai tank yang ini ya? Ya, biasa ini beda ukurannya. Ini ukurannya berapa untuk ngawin ikan gapi? Ini 20, 25, 30. Ini lebar 20, tinggi 25, ke belakangnya 30. Nah, ini ternyata dengan menggunakan filter sistem sekat, wah ternyata enak banget teman-teman. Dengan tank yang kecil ya, begitu kecil, tapi dengan menggunakan filter yang seperti ini ternyata efektif sekali, ikannya sehat-sehat, airnya juga bening ya. Guys, mantap. Nah, ini nanti kalau misalkan ngebrol ya, budayanya kemudian ditaruh di tank yang lain ya. Tank yang kosong tak taruh di tank kosong, kalau enggak ya tak taruh di ember gitu. Oh ya, ini juga ada tempat-tempat pembesaran budaya, tapi yang jelas untuk shelter pertama tetap dilakukan kan? Iya. Nah, untuk menjaga supaya tidak terjadi kawinan dini ya. Nah, wah, mantap sekali. Jadi tank ini ya walaupun kecil-kecil, tetapi dengan sistem filter dari awal air yang mau dipakai itu sudah diolah sedemikian rupa, kemudian di akuarium juga sudah difilter semua, ternyata menghasilkan air yang cukup sehat untuk kehidupan ikan gapi di sini. Mantap sekali. Dan saya lihat di sini itu ikan gapi yang dewasa sangat jarang karena jualannya luar biasa. Jadi banyak yang habis. Tinggal budaya dan remaja ya. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin memiliki ikan gapi dari koleksi Mas Arif, itu nomor WA-nya berapa kalau mau menghubungi? Oh ya, 089 648 318 601. Ya. Nah, ini kalian kalau mau mendapatkan ikan gapi ya dari koleksian Mas Arif bisa langsung kontak ya nomor WA tadi. Oke, sekarang kita ngobrol lagi Mas. Ya. Nah, untuk pertama kali Mas Arif menjual waktu itu, untuk menentukan harga itu gimana Mas Arif? Patokannya gimana? Patokannya kita ngecek di tempat lain dulu. Oh ya, jadi dengan jenis seperti ini, kualitas ini harganya berapa? Oh ya, jadi untuk kalian yang ingin menjual ikan gapi itu tidak perlu ragu-ragu ya. Jadi bisa saja kalau pas beli ikan tersebut harganya berapa. Nah, itu bisa menjadi patokan ya pada waktu kita menjual. Atau kita juga bisa sharing-sharing ke teman ya, sehingga nantinya kita itu bisa menentukan harga ikan gapi yang kita punya itu mau kita jual berapa. Kalau enggak ya dari induknya kita beli induknya itu berapa, karena kan kita kalau harganya berarti kualitasnya bagus ya kita jualnya. Jadi kalau kita bisa memproduksi dengan kualitas yang lebih bagus dari induknya, justru kita bisa menjual lebih tinggi lagi. Mantap. Oke teman-teman, itu tadi adalah bincang-bincang kita dan dolan kita ke finish gapi. Semoga bermanfaat, banyak ilmu yang kita dapat. Sampai jumpa lagi. Salam ngobrol. Salam ngobrol.